Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi dari kekuatan yang dapat kita tanggung. Pernah Anda mendengar khotbah seperti ini? Allah tidak akan mencobai manusia melebihi dari beban yang dia sanggup tanggung. Nah, mungkin ayat ini adalah kata-kata yang paling sering diucapkan, salah satu ayat yang sangat sering diucapkan berulang-ulang sampai-sampai rasanya tidak ada lagi orang Kristen yang tidak pernah mendengarkan khotbah yang seperti ini. Apalagi kalau dalam ibadah-ibadah penghiburan kepada jemaat-jemaat yang sedang mengalami musibah atau bencana. Ayat ini sering dipakai berulang-ulang. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sebenarnya datangnya ayat ini? Nah, ayat ini berasal dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Bisa kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13, dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ayat ini memang sangat luar biasa. Nah, dari sini kita tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui dari apa yang dapat kita tanggung. Nah, tapi ayat ini tidak bercerita tentang pencobaan-pencobaan yang adalah ujian dari Tuhan. Ayat ini bercerita tentang pencobaan-pencobaan atau godaan-godaan untuk melakukan dosa. Nah, silakan nanti kita bisa baca dari ayat pertama sampai ke bawah. 1 Korintus 10 ayat 13 menjelaskan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai untuk berbuat dosa melebihi dari apa yang dapat kita tanggung. Nah, bedakan antara pencobaan atau godaan untuk berbuat dosa dengan ujian atau masalah yang datang dari Tuhan. Masalah atau ujian yang datang dari Tuhan adalah pencobaan yang berbeda dengan pencobaan-pencobaan atau godaan-godaan untuk berbuat dosa. Pertanyaannya, apakah Allah akan membiarkan kita menghadapi persoalan dan ujian hidup melebihi dari kekuatan kita? Kalau saya katakan sekarang di sini, ya, Tuhan akan membiarkan kita sesekali menghadapi cobaan yang lebih besar dari kekuatan kita. Mungkin Anda akan langsung skeptis, pesimis, dan mungkin jangan-jangan Anda akan merasa bahwa saya sudah salah tafsir di sini. Itu kalau saya sampaikan. Tapi bagaimana kalau Paulus sendiri mengucapkannya? Nah, kita baca di sini. Rasul Paulus, orang yang sama yang telah mengucapkan kata-kata ini, pernah menyampaikan pernyataan yang berbeda kepada jemaat yang sama di surat yang berbeda, ya. 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan kami yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Nah, mungkin Anda belum melihatnya di sini, tapi boleh kita lihat terjemahan ayat ini dalam bahasa asing. New English Translation. Saya bacakan terjemahannya, kira-kira jawabnya seperti ini. Sebab kami tidak mau saudara-saudara supaya kamu tidak tahu tentang penderitaan yang telah menimpa kami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan kami adalah begitu berat melampaui kekuatan kami, sehingga kami telah putus asa untuk hidup. Versi American Standard. American Standard Version, terjemahannya seperti ini. Dalam kata yang saya garis bawahi, yang saya tandai, terjemahnya begini, bahwa beban yang kami tanggung di sana sangat di luar kekuatan kami. Nah, versi bahasa Indonesia juga ada, versi mudah dipahami, dikatakan begini, kami mendapat beban yang besar di sana, yang lebih berat daripada kekuatan kami, sampai kami putus asa, putus harapan atas hidup kami. Nah, perhatikan di sini kata-kata yang menyebutkan melampaui kekuatan kami atau melebihi kekuatan yang kami, melebihi dari apa yang dapat kami tanggung. Ini adalah ucapan Rasul Paulus, salah satu rasul yang menjadi teladan dalam menjalani cobaan-cobaan hidup. Salah satu rasul yang menjadi teladan dalam kesabaran dalam menjalani penderitaan. Nah, terkadang ini menjelaskan bahwa kita terlalu cepat menilai, memuji-muji para pahlawan Alkitab, terlebih para rasul yang ada di Perjanjian Baru, bahwa mereka memiliki tekad yang bulat, kekuatan mental dan iman yang kuat. Padahal kita lupa bahwa sebenarnya mereka ini adalah manusia-manusia biasa yang punya pengalaman, punya perasaan yang sama seperti kita. Ada saat-saat di mana mereka akan merasa putus asa, mereka merasa seperti akan mati. Nah, pertanyaannya kemudian muncul adalah, kalau memang benar Allah tidak akan membiarkan kita mengalami cobaan-cobaan melebihi kemampuan kita, kenapa Dia membiarkan Paulus sampai putus asa, depresi, sampai hampir putus harapan? Bahkan ini dialami oleh orang Kristen lainnya. Ada begitu banyak orang Kristen yang saleh, yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah, tapi karena beratnya pencobaan yang dia alami, sampai-sampai dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Atau ada juga orang yang berakhir menjadi orang gila, karena beratnya pencobaan yang mereka alami. Nah, jawabannya di sini adalah, pertama, alasan baik apa yang dapat kita lihat dari pencobaan ini? Apa untungnya bagi Allah mencobai manusia? Dia maha tahu untuk apa dia mencobai manusia. Nah, Rasul Paulus kemudian menambahkan memang dalam kata-katanya, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi
supaya kami tidak menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, di sana kita bisa lihat kebaikan yang Allah rencanakan dengan mengizinkan kita menghadapi cobaan yang begitu besar, melampaui kemampuan kita, adalah supaya kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, supaya kita jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri, tetapi kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap percobaan hidup yang kita jalani. Nah, lagi pula kalau kita kembali ke topik utama tadi, 1 Korintus 10 ayat 13, di sana jelas ada kata-kata yang mengatakan begini, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Maksudnya adalah, supaya setiap kali kita mengambil keputusan, kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon bimbingan, memohon tuntutan kepada Tuhan, agar Dia menuntun kita, supaya kita dapat mengambil keputusan benar. Tuhan menyediakan jalan keluar, tergantung kepada kita, apakah kita akan mengambil jalan tersebut atau tidak. Kesimpulannya di sini, pertama, mengatakan bahwa Allah tidak mungkin menguji kita melampaui kemampuan kita, jelas ini adalah sebuah kebohongan. Nah, kalau kita terlalu mempercayai kata-kata ini, nanti kita akan sampai kepada hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Kita bisa terpojok dalam mindset kita sendiri, sampai-sampai kita merasa bahwa kita perlu bersikap seolah-olah semuanya akan baik-baik saja. Padahal jelas-jelas kita butuh pertolongan. Nah, ketika pencobaan tak kunjung usai, kita akan mulai bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, kalau Tuhan itu Maha Pengasih, mengapa beban hidup ini tidak Dia angkat dari hidup kita? Kalau memang Tuhan Maha Pengasih, mengapa Dia membiarkan umatnya menderita? Nah, di tingkat yang lebih ekstrim, Anda bisa sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang konyol dan aneh. Contohnya, Anda akan berpikir bahwa mungkin iman Anda kurang. Mungkin iman orang yang mengalami ini tidak cukup baik. Dia hanya Kristen KTP. Belum sepenuhnya menerima Kristus dalam hidupnya. Atau mungkin Anda akan berpikir bahwa Anda belum jujur kepada Tuhan. Ada dosa yang belum benar-benar Anda akui di hadapan Tuhan. Ada dosa yang tersembunyi yang kita tidak tahu dan kita tidak sadari. Jangan-jangan dosa ini bolak-balik selalu kita kerjakan tanpa kita sadari kita sedang berbuat dosa, tapi kita terus melakukannya. Atau kesimpulan ketiga, jangan-jangan Anda malah berpikir bahwa ini adalah kutukan. Jangan-jangan Allah menghukum kita atas dosa-dosa orang tua kita. Sebab dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang pencemburu, yang melimpahkan dosa orang tua kepada anaknya, kepada keturunan ketiga, keturunan keempat, dan seterusnya. Nah, mari kita patahkan semua asumsi ini. Yang pertama, mengatakan bahwa orang yang mengalami cobaan yang berat karena imannya masih kurang atau tidak cukup atau dia Kristen KTP, ini jelas keliru ya. Siapakah kita sehingga kita mampu mengukur dalamnya iman seseorang kepada Tuhannya? Dalamnya iman seseorang hanya diketahui oleh dua orang, Dia dan Tuhan. Kita tidak tahu seberapa dalam iman seseorang. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dari cobaan yang dia alami, artinya dia tidak terlalu beriman. Yang kedua, kalau kita katakan bahwa kita tidak terlalu jujur, kita belum jujur mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, sekali lagi, Allah Maha mengetahui. Dia tahu apa yang tersembunyi di dalam hati Anda. Dia tahu bahwa Anda berdoa dengan sungguh-sungguh meminta pengampunan dosa kepadanya. Kalau memang kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni. Kalau memang kita benar-benar datang meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Yang ketiga, mengatakan pencobaan adalah hukuman dari Tuhan yang ditanggungkan kepada kita atas dosa orang tua kita, ini juga jelas keliru ya. Tidak ada yang namanya dosa warisan dari orang tua. Silakan kita baca Yehezkiel 18. Saya kutip sedikit di sini, yaitu Yehezkiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Artinya, setiap orang menanggung dosa masing-masing. Tidak ada dosa yang diwariskan, dilimpahkan kepada orang lain. Nah, percayalah bahwa di dalam setiap ujian hidup yang kita alami, Tuhan ikut hadir di sana. Dia ikut menanggung beban yang kita alami. Dia ikut memikul persoalan hidup yang kita alami. Dan Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang menuntun langkah kita. Akuilah Dia dalam segala perbuatanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin.